Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas masih dalam uji korelasi, di mana video sebelumnya kita sudah membahas uji korelasi person. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengolah data jika menggunakan korelasi Spearman. Baik teman-teman, kita masuk dulu sedikit dalam teori ya, yang sudah kita paparkan di video sebelumnya, di mana syarat dari korelasi Spearman itu yaitu data tidak berdistribusi normal, kemudian skala datanya yaitu nominal bisa, ordinal bisa, dan rasio bisa. Artinya dia tidak membatasi skala datanya, teman-teman. Untuk lebih jelasnya, kita langsung saja ke dalam data yang akan kita olah. Ya, ini teman-teman, di mana korelasi Spearman ini merupakan data non parametrik ya, berbeda dengan person, yaitu datanya adalah parametrik. Jadi korelasi Spearman ini berfungsi jika kita ingin melihat hubungan antar kelompok plus ditambah dengan nilai R atau ingin melihat kekuatan hubungan. Jadi jika ingin melihat hubungan saja, mungkin bisa alternatifnya adalah kalau datanya berkelompok bisa chi-square. Namun jika kita ingin melihat nilai kekuatan hubungan, maka uji yang cocok adalah korelasi Spearman. Kemudian yang kedua, jika kita mempunyai data, satu data kelompok, satu data angka, maka alternatif uji untuk melihat hubungan adalah nilai korelasi Spearman. Itu teman-teman. Jadi untuk melihat hubungan itu ada alternatif. Jadi tidak hanya eksperimen saja yang angka bisa diolah, namun data angka juga bisa untuk dilihat sebagai hubungan dengan menggunakan korelasi Spearman. Itu teman-teman. Bagaimana langkahnya? Ya, kita lihat di sini. Di sini terlihat datanya ada yang berkelompok, ya, yaitu ekonomi dan sikap. Kemudian ada yang angka, teman-teman. Tuh. Jadi kalau semuanya ini angka, otomatis data yang digunakan adalah uji korelasi person kalau semuanya angka. Namun di sini kita lihat, di sini ada campuran ya, ada yang data angka yaitu pengetahuan dan data berkelompok. Ya, maka otomatis uji yang cocok yaitu korelasi Spearman. Jadi korelasi Spearman kita ulangi, bisa data angka dan kelompok, bisa kelompok dan kelompok, teman-teman. Itu. Baik teman-teman, kita langsung saja bagaimana langkahnya, yaitu analyze korelasi, tempatnya sama seperti korelasi person, yaitu ambil bivariat ya. Kemudian kita pindahkan dulu, kita misalkan ingin melihat hubungan pengetahuan dengan status ekonomi ya. Kita coba satu dulu, pengetahuan dengan status ekonomi. Kemudian kita pindahkan nilai checklistnya menjadi nilai korelasi Spearman. Ya, karena ini sudah campuran, teman-teman. Lalu kita tekan OK. Nah, ini teman-teman, didapatkan seperti ini, di mana nilai p-value-nya adalah 0,949 ya. Atas sama bawah ini sama saja. Jadi silakan dibaca salah satu. Artinya H0 diterima, teman-teman. Jadi p-value-nya besar dari nilai 0,05 atau alfanya. Artinya apa? Tidak ada hubungan antara pengetahuan dengan status ekonomi. Tidak ada hubungan, teman-teman. Buktinya korelasinya rendah, teman-teman. Min 0,011 ya. Min 0,011 teman-teman. Jadi terbukti kalau dia tidak ada hubungan, otomatis korelasi atau kekuatan hubungannya itu lemah atau rendah, teman-teman. Ini terlihat dia berkorelasi negatif namun sangat lemah ya, karena standarnya kita lihat di sini bahwasanya dikatakan lemah atau rendah itu antara 0 sampai 0,1. Artinya apa? Nilai dari korelasi kita mendekati 0, teman-teman. Mudah bisa dipahami ya, teman-teman. Jadi kita coba contoh yang kedua ya. Selanjutnya kita ingin melihat hubungan antara sikap dengan status ekonomi, yaitu antara data berkelompok dengan berkelompok.
analyze, correlate, bivariate. Kemudian kita keluarkan pengetahuan, kita ganti menjadi sikap ya. Lalu kita tekan OK karena sudah checklist Spearman. Iya, ini dapat teman-teman. Nah, gampang kan teman-teman? Kita lihat di sini nilai Spearman ya, bahwasanya nilai seek to tell-nya atau p-value-nya, bahwasanya hubungan antara sikap dengan status ekonomi itu sangat signifikan teman-teman. Artinya apa? H0 ditolak ya, yang berarti ada hubungan antara sikap dengan status ekonomi teman-teman. Dibuktikan bahwasanya nilai p-value kita lebih kecil dari nilai alfa atau 0,05. Artinya nilainya sangat signifikan. Kemudian kita buktikan dengan nilai korelasinya, yaitu sebesar 0,791 teman-teman. Artinya apa? Kalau nilai signifikan kita sangat signifikan ya, sangat signifikan artinya di bawah alfa, maka otomatis korelasi kita pasti tinggi ya. Atau sangat kuat teman-teman, 0,79, yang artinya dia sudah kuat teman-teman ya, kuat, kekuatannya positif ya, kekuatannya positif, yang berarti cara membacanya adalah semakin bagus sikap kita ya, semakin tinggi atau positif sikap, maka semakin tinggi pula status ekonomi sebesar 0,791, yaitu berkekuatan positif dan kuat. Jika kita ingin menggunakan persen, tinggal diganti saja. Semakin tinggi sikap seseorang atau semakin positif sikap seseorang, maka semakin tinggi pula status ekonomi sebesar 79,1%. Artinya kekuatan hubungannya adalah kuat dan arah positif. Seperti itu teman-teman cara membacanya. Baik teman-teman, sangat gampang kan? Intinya adalah logikanya seperti ini. Kalau data kita tidak signifikan, maka otomatis korelasinya itu akan lemah teman-teman. Dan jika nilai signifikan kita itu ada hubungan ya, atau sangat signifikan, maka nilai korelasi kita itu pasti kuat atau sangat kuat teman-teman. Maka dari itu jika tidak ada hubungan, maka tidak perlu dibaca kekuatannya, karena otomatis itu sudah bisa rendah dan bisa sangat rendah. Maka yang perlu dibaca adalah jika nilai signifikan kita itu signifikan, baru kita bisa membaca lanjut nilai korelasinya dan nilai R-nya. Baik teman-teman, mudah-mudahan bisa dipahami. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Jika ada pertanyaan silakan berikan komentar di kolom komentar dan berikan pertanyaan di dalamnya. Insyaallah kita akan menjawab jawaban dari teman-teman, pertanyaan dari teman-teman. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe channel Iswahyudi Education Channel. Mudah-mudahan channel ini selalu bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.